Ada apa aja sih yang terjadi sebenarnya? Nggak tahu ya, akhir-akhir ini juga kayak pusing banget sama ini cerita. Karena emang sebelumnya aku belum pernah nge-spill kemana-mana. Kayak bener-bener aku simpan ke diri aku sendiri doang. Tapi kamu punya teman buat cerita nggak sih? Maksudnya ya kan kita punya bestie, punya sahabat, punya teman deket gitu kan, atau punya ya orang yang bisa enak buat bercerita gitu. Kalau untuk cerita itu kayak aku nggak bakal nge-spill kemana-mana sih. Karena kayak apa ya, namanya omongan ke omongan kan, takutnya nanti makin besar gitu. Tapi lo cerita ke sini kan langsung 1 juta umat yang nonton. 1 juta umat, amin. Banyak banget yang nonton gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Nanti identitasnya kita samarkan ya, apapun ceritanya gitu kan. Jadi yang pertama apa yang membuat kamu datang ke sini? Karena aku apa ya, pengen banget cerita aja gitu ke kakak soal apa yang aku alamin tahun 2016 lalu. 2016 lalu. 2016, oke. Apa yang terjadi 2016 lalu? Ini kak, waktu itu kan mama aku kan nikah sama orang luar. Bukan orang luar sih, orang luar Jakarta maksudnya. Oke. Ya kan? Orang Bali lah ya. Iya. Nah habis itu aku ikut pindah lah ke Bali gitu kan. Oke. Nah ikut ke Bali, nah aku biasa kayak sembahyang juga kan, sekitar jam 5:30 atau jam 6 sore. Nah itu aku ikut ngebanten segala macam. Itu aku masih ditemenin tuh sama keluarga kan, jadi oke lah masih aman. Nah pas minggu depannya aku mulai ngebanten sendiri, karena aku udah kayak oh iyalah udah ngerti gitu segala macam. Kayak aku udah tahu tempatnya di mana-mana aja yang harus diisi gitu kan. Nah pas itu aku sembahyang juga masih kayak biasa aja. Tiba-tiba ada satu cowok, dia tuh anak kos, anaknya ibu kos gitu. Nah kita ngebanten bareng di sana, ya awalnya ya udah ngebanten bareng yuk gitu kan, sembahyang bareng segala macam. Aku oke gitu, boleh lah. Tapi dia nggak ada nyapa-nyapa yang lain. Nah pas beberapa minggu berikutnya itu kita ngebanten bareng lagi tanpa disengaja. Nah ngebanten bareng lagi, dia kayak nyapa gitu, halo kak gitu kan, dari mana? Aku jawab lah, awalnya aku dari Jakarta gitu kan, aku masih baru di sini. Oke, di situ juga masih aman. Nah beberapa waktu yang udah kita lewatin ini, kayak dia udah mulai berani, kayak kak kita ML yuk. Nah di situ kayak serius, to the point banget. Iya sumpah langsung ngomong kayak gitu, lo nggak shock banget kak, apalagi itu di pura kan, dia ngomong kayak gitu di tempat sembahyang loh, tempat suci. Nggak pantas kan ngomong gitu, maksudnya tempat suci gitu kan. Terus gimana? Nah jadi tuh ceritanya gini, aku lagi ngebanten sendiri, tiba-tiba dia ada di belakang aku, dia nungguin aku ngebanten, tapi dia nggak ikut ngebanten. Jadi kayak diem aja, dia nungguin aku sampai selesai. Nah baru dia ngomong gitu kan, itu ngebanten yuk gitu kan, kak ngebanten yuk. Nah aku bilang kan udah gitu kan, kamu aja duluan. Terus kata dia ya udahlah ntar aja aku mah gitu kan. Terus dia juga ngomong ya udah ML aja gimana. Nah aku giniin kan, ih gila lo ya gitu kan, ini tempat suci gitu, masa iya sih ML di sini. Nah habis itu nggak apa-apa ya sekali-sekali gitu kan. Nah jadi di pura itu kan ada kayak rumah-rumah gitu kak, rumah gitu. Nah kita ngelakuin di belakang situ. Lo kan bisa menolak gitu, kabur dari situ atau gimana? Nggak bisa, ternyata pagar merajan itu udah dikunci sama dia. Jadi aku nggak bisa kabur kemana-mana. Iya, tapi makanya. kamu baru ketemu lagi setelah waktu ibadah minggu kemarinnya itu? Iya, terus minggu depannya lagi aku ketemu lagi tuh. Setiap hari tuh tetap ngebanten sih. Nah tapi minggu depannya itu baru ketemu lagi sama dia. Itu dia tiba-tiba narik tangan aku ke belakang rumahnya itu, rumah yang pura. Itu dia kayak udah, aku kan pakai kemben sama kebaya gitu kan. Nah dia tuh udah narik kayak tali yang kemben, udah ditarik, udah sempat dibuka sama dia. Terus celana juga udah sempat diturunin. Untungnya gitu kan, ada orang yang mau ngebanten juga. Kayak pagar, kalau diginiin kan bunyi gitu kan. Nah habis itu dia kayak langsung cepet-cepet ngebuka pagarnya itu. Dia ngomong kayak, oh iya Ji, sorry gitu kan, aku lupa gini, aku malah nutup segala macam. Alasannya banyak banget. Tapi sempat kejadian nggak? Itu belum, hampir. Baru mau. Nah terus pas besokannya, tepat besokan harinya, dia tuh ngajak aku gitu kan main ke rumahnya. Awalnya iya ada Aji itu kan bapak ya, ada bapaknya dia gitu. Ya udah aku mau lah gitu main, karena juga nggak cuma berdua aja. Nah tiba-tiba Ajinya ini ada urusan di luar. Nah aku langsung lah gitu, oh ya udah oke Ji, nggak apa-apa gitu kan. Aku sama dia masih kayak biasa main gitar segala macam. Tapi dia tuh tiba-tiba ngomong gini, ayo ML semalam kan nggak jadi. Nah aku bilang enggak nanti kalau tiba-tiba Aji kamu datang ke sini ketahuan gimana, aku gituin kan. Kata dia nggak apa-apa lah buat sekali-sekali juga gitu kan, Aji juga pasti lama keluarnya, nggak cepet gitu kata dia. Karena juga kakaknya dia juga kan lagi kuliah waktu itu.
Jadi bener-bener gak ada orang sama sekali. Oke. Itu aku udah sempat ngeberontak tuh, aku udah sempat keluar rumah dia, tapi ditarik. Aku teriak pun gak ada yang denger. Padahal itu kos-kosan loh, kos-kosan. Nah di sini rumahnya dia. Aku udah teriak segala macam, nggak ada respon sama sekali. Aku tetap ditarik ke kamarnya dia. Nah pas itu dia tuh langsung kayak nutup pintu, kayak kita. Aku udah berusaha nolak kayak takut Aji pulang gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita tetap ngelakuin. Kayak aku udah berusaha tetap ngeberontak terus aku di situ. Tapi kejadian. Tetap jadi. Nah di situ aku. Ya sedih banget. Karena jujur itu juga apa ya? Kamu berapa saat itu? Aku waktu itu umur 14-15 tahun. Si cowok itu? Si cowok itu waktu itu sekitar 19. Soalnya dia juga baru lulus SMA. Iya. Ya ampun. Itu sedih banget sih di situ, kayak aku jaga-jaga belasan tahun gitu kan. Terus tiba-tiba kayak dia asal rusak gitu aja. Tapi kan harusnya kamu udah warning ya, maksudnya kayak sebelumnya dia sempat mau melakukan pelecehan sama kamu di pura gitu kan. Kenapa kamu nggak yang menolak ajakan dia untuk yang main gitar segala macam di rumahnya, walaupun memang ada ajinya saat itu gitu kan, minimal kamu udah tahu nih orang begini gitu loh. Lo kan bisa menghindar dari dia atau gimana saat itu, apa yang membuat lo, oh yaudahlah. Nggak tahu kan waktu itu juga pikiran aku kayak main, oh iya main biasa aja gitu kan. Karena kita juga main gitar, nyanyi-nyanyi segala macam, jadi aku mau gitu. Terus juga aku nggak expect kalau ajinya itu bakal keluar. Makanya kayak aduh shock banget sih itu kalau diinget-inget sampai sekarang. Iya. Nah habis itu juga kan itu sempat bocor kemana-mana tuh. Jadi maksudnya ada beberapa tetangga yang cerita gitu, kayak berita itu jadi besar banget. Nah aku udah kayak bilang nggak pernah gitu kan masuk ke kamar segala macam, nggak pernah gitu kan. Terus ajinya juga untungnya percaya. Tapi aku nggak nyaman, keluarga nggak nyaman gitu. Ya kita pindahlah ke Jakarta. Nah setelah di Jakarta itu ada sekitar. Omongan tetangganya omongan gimana nih maksudnya? Ini kayak gini kak, ih dia ngelakuin gitu, aku ngedenger suara ini segala macam. Aku enggak dong, aku bilang enggak dong, aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku ke rumahnya dia juga nggak pernah, aku gituin kan. Sempet juga aku baru banget pulang sekolah waktu itu kayaknya. Itu dipanggil kak, dipanggil sama tetangga-tetangga gitu. Kayak sini gitu kan, kenapa kak, aku jawab gitu. Nah dia nanya, kamu mainnya sama ini gitu kan kemarin, ini lo ngadu ke aku gitu. Ah enggak kok. Nah si cowok yang lakuin nama kabur, jadi kan ketahuan banget kan kalau kita tuh abis main kayak gitu. Jadi ya udahlah aku tetap kabur juga. Ya udah, bener-bener kayak ya udahlah apapun yang terjadi juga kesalahan aku gitu kan. Tapi waktu itu sekali aja kalau sama dia. Terus setelah itu masih ada main-main lagi gak? Enggak. Waktu itu dia juga sempat ke rumah baru aku. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa sih, nggak berani gitu. Soalnya ada orang tua aku juga aman. Terus akhirnya kalian pindah ke Jakarta? Iya, pindah ke Jakarta itu aku sekitar tahun 2019. Nah pas 2020-nya itu, pokoknya kan aku 2019 akhir nih pindah ke Jakarta. Aku kenal lah sama cowok baru gitu. Dia tuh kebetulan orang dari luar negeri gitu kan. Orang dari luar negeri. Nah kebetulan cowok itu juga teman lama aku. Oh teman lama? Iya teman lama aku. Oh di sekolah di sana atau tinggal di sana? Enggak, jadi itu waktu itu kejadian waktu tahun 2017. Bukan kejadian sih ya, pokoknya tahun 2017 tuh dia apa ya kayak nyodorin diri sendiri gitu. Aku mau jadi teman kamu. Nah ya aku kayak oh ya udah boleh gitu kan. Nah kita juga sempat tukeran Instagram. Kita emang kayak teman biasa waktu itu. Nah pas tahun 2019 itu dia kayak udah mulai gerak-geriknya aneh. Aku nanya kenapa gitu kan. Nah dia bilang enggak kenapa-kenapa gitu. Nah terus juga waktu itu pernah tuh pas 2019 dia tuh kayak gini, apa sih, main yuk gitu kan ke hotel. Ngapain, ke mana, ke hotel aku nggak berani sendiri, dia ngomong kayak gitu kan. Nah aku nanya emang kenapa, nggak ada apa-apa gitu. Kata dia ada yang ganggu aku. Nah di situ aku bener-bener panik kan. Hah ganggu gimana? Nggak tahu ada yang ganggu, tiba-tiba megang aku segala macem. Yang megang dia tuh kebetulan maaf ya. Nah jadi tuh teman-temannya dia tuh pada main juga kan ke hotelnya dia. Nah dia dipegang-pegang gitu sama boti-boti ini. Nah ya udahlah aku temenin dia di hotel itu, temenin dia segala macam. Nah pasti kayak awalnya meluk aku biasa gitu kan. Nah aku juga nggak sadar kok pas kita lagi sama-sama pulas
bukan kita sama-sama pulas sih, aku yang sendiri yang pulas banget. Dia tiba-tiba minum, dia marah, dia ngebangunin aku, nyuruh aku minum juga. Nah itu kita keadaannya jadi sama-sama kan. Nah sama-sama aku udah nggak ada tenaga, aku pasrah. Nah dia juga sama, main juga sama aku. Akhirnya main. Iya Jadian. main juga. Awalnya aku juga enggak gitu kan, udah malam aku ngantuk juga, capek gitu kan. Terus dia kayak tetap aja gitu, nggak apa-apa yo gitu kan, aku lagi mau gitu. Oke ya udah, di situ kayak nggak bisa nolak, kayak gerak sedikit pun aku nggak bisa, karena emang bener-bener kayak aku marah, jalan sedikit pun kayak pusing gitu kan. Nah aku ngelakuin sama dia bukan lebih kerasa ya, lebih kayak takut segala macam. Pikiran aku tuh nggak ada kayak enak-enak atau apa enggak, tapi kayak tetap ngelakuin itu sampai aku tuh bener-bener apa ya, capek banget. Terus 2 hari setelah ngelakuin aku masuk rumah sakit. Kenapa? Serius nggak tahu, tiba-tiba masuk rumah sakit, dokter bilang kata aku kecapean. Nah di situ aku panik kan, karena aku kira gitu, aku pikir aku gitu. Kata dokter enggak kok, ini cuma kecapean aja. Nah ternyata dia juga ngomong aku nggak kok, jadi aman. Nah itu kayak oh yaudah syukur deh gitu kan. Nah habis itu nggak lama dia tuh kayak langsung balik lagi ke negaranya. Nah 2020 kita ketemu lagi, pokoknya dalam setahun itu kita ketemu setahun sekali. Oh tiap tahun dia balik ke sini. Iya, dia tuh main terus gitu kan ke sini setahun sekali.